Di saat saya itu jalan, bapak itu ngomong waktu itu cerita sama saya. Tangan saya itu kayak ada yang gandoli gitu lah mas. Masih kecil itu ya. Jadi tangan saya ada yang gandoli gini. Saya tuh sempat dikatakan sama orang Latar gitu mas, mati suri dulu mas. Kenapa? Sempat mati suri. Tapi anehnya ya mas ya, di jantung ini tidak ada, tapi di jenut nadi ini ada. Jadi masih dokter itu masih ngomong katanya, oh masih ada harapan. Tak kasih nama Raden sama saya. Tak kasih nama Raden ya kan. Tak taruh di bantal. Katanya kalau orang dulu itu kalau ingin tahu siapa yang dampingi kita itu pakai namanya, taruh di bantal, nanti kamu akan tahu wujudnya. Tuh. Saya coba. Dan saya coba itu benar mas. Dia itu tua, baik, senyum dengan saya, ngomong sama saya. Kamu tuh anak baik, meskipun kamu itu nakal dulunya, kamu tetap baik. Dan aku tahu kamu besok nanti besarnya kamu akan baik sama seseorang. Kalau boleh saya mau ikut kamu. Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di Lorong Senja, channel yang membahas pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber kita. Kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai cerita sangat-sangat menarik. Saya tadi sudah sempat baca-baca. Oke, mode horor dimulai. Halo Bapak, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Nurul Amin. Oke, dengan Bapak Nurul Amin, mari kita dengarkan ceritanya, nggih. Iya. Boleh diceritakan? Oke, ya. Jadi saya itu punya pengalaman ini baik ya. Bisa ya agak misteri juga, Mas. Iya. Karena dikatakan misteri kita tidak tahu siapa wujud dia gitu ya. Iya. Nah, jadi saya itu punya pengalaman masih kecil dulu itu. Dulu itu di daerah rumah saya, ya di Banyuwangi kota lah. Ya. Di wilayah kota itu di kampung yang asri dulunya itu alamnya begitu indah. Saya itu sering bermain-main di dekatnya sungai dulu istilahnya. Sejak kecil mulai umur saya itu 5 tahun sampai sekolah dari pertama taman kanak-kanak kan gitu ya masih kecil itu. Saya sering bermain di sana, sering jatuh. Sering banyak lah ya namanya anak-anak itu masih anak-anak ya, kenakalan itu biasa. Nah sering jatuh seperti itu lah. Di waktu saya sering jatuh diobatin terus bapak itu sama ibu itu kan mas kasihan ya saya itu kan, kadang saya itu dibully sama teman-teman gitu kan. Ada mungkin ada semacam makhluk yang kita itu ya nggak sama dengan kita kasar gitu ya. Dia mungkin merasa kasihan sama saya waktu itu saya masih kecil. Nah akhirnya pada saat saya itu berumur 7 tahun, sekitar saya itu kelas 2 SD mas. Saya itu malam-malam waktu itu ke bapak itu pamit mau BAB. Padahal di rumah kamar mandi itu ada. Cuman sudah kebiasaan mulai kecil saya itu di sungai, mandi di sungai, apa itu semacam mainan di sungai. Jadi pingin BAB di sana. Ada salah satu jembatan juga. Lah waktu itu saya BAB di sana waktu itu. Diikutin lah sama bapak saya itu. Diikutin. Saya itu waktu di jembatan itu nggak tahu apa perbincangan saya waktu itu mas. Kok tahu-tahu saya itu kayak merasa sudah nggak ingat. Pertama kali itu nggak ingat mas saya mas. Saya ngomong sama siapa saya nggak ingat. Itu malam sekitar pukul jam 1 malam itu mas. Nggak ingat saya mas. Nah, yang tahu bapak saya waktu itu. Jadi setelah BAB, bapak itu melihat saya itu habis duduk terus berdiri, nggak sampai ke sungainya lagi, ke airnya itu mas. Saya langsung jalan menuju pulang. Diikutilah sama bapak. Lah bapak itu semacam sudah tahu bapak saya itu bahwasanya saya ini ngomong sama siapa, terus diajak sama siapa. Di saat saya itu jalan, bapak itu ngomong waktu itu cerita sama saya. Tangan saya itu kayak ada yang gandoli gitu lah mas.
Oh, iya, Masih kecil itu ya. Jadi tangan saya ada yang kendali gini. Iya. Saya jalan sampai pulang di rumah itu, Iya. habis itu sama bapak dibersihin saya, habis BAB itu. Cuman bapak itu sebetulnya ngomongnya kayak ibu Iya. waktu itu, nggak ngomong kejadian seperti apa. Ya namanya saya masih kecil itu, Iya. SD. Lah, dan itu pun tetap saya itu tetap bermain, mas. Saya nggak sadar itu waktu itu. Iya. Siapa yang saya ajak ngomong, namanya anak Iya. kecil kita kan nggak tahu. Mungkin kalau seumuran saya ini saat ini ya mas ya, Iya. tetap nggak tahu siapa itu kan. Iya. Lah, lantas setelah saya itu berjalan terus, mainan di sana terus, sifat apa itu kayak jatuh itu ya. Iya. Itu ketika saya jatuh, padahal itu sakit mas. Kan ada sebuah slogan itu, kayak Iya. bahasanya slogannya gitu. Iya, silakan. Jalur irigasi itu mas. Kalau Iya. orang Banyuwangi kan ngomongnya slogan gitu. Iya, ya. silakan. Nah, jadi saya itu kan banyak lumutnya itu slogan itu mas. Iya. Saya itu tuh kayak nyoba berseluncur gitu mas. Iya. Serut, itu biasanya saya jatuh mas. Iya. Lah, dan itu terjadi jatuh juga. Jatuh lagi sampai ke planting-planting. Luka aja nggak ada mas. Kalau dulu pertama luka mas, Iya. itu mas. Nah, terus luka itu nggak ada. Nah, biarkan sama saya. Terus jatuh lagi ya, beberapa kali jatuh. Iya. Akhirnya sampai saya itu kelas 5 SD barulah itu mas. Saya itu sempat dikatakan sama orang Latar gitu mas, mati suri dulu mas. Kenapa? Sempat mati suri. Kenapa saya sampai mati suri seperti itu? Jadi ceritanya begini mas. Pada waktu itu saya main bola di salah satu sekolahan SD saya, di SD gitu. Saya main bola di sana mas. Serang asiknya main bola ya. Iya. Di saat bola itu naik ke atas mas ya, saya mencoba untuk lompat ya pakai kepala mau disundul Iya. gitu ya kan. Saya sundul mas. Lah tidak tahunya teman saya ini mungkin dia itu punya ya keinginan, namanya bola Iya. satu kan direbut banyak ya mas ya. Iya, iya. Mau merebut bola itu dengan cara licik lah gitu. Iya. Jadi kaki saya belum nyampe tanah mas itu. Iya. Itu di tackling gini mas. Di tackling terus saya itu jatuh kepala duluan yang jatuh begitu. Nah, Iya. kalau kita lihat kepala terbentur duluan mas, ya fatalnya kan ada dua. Iya. Kalau nggak gagal otak mungkin ya mati, Ya, cederanya pasti, lebih Pak. parah kan Iya, gitu kan. iya, Itu jatuh saya mas, jatuh dan saya sempat berdiri waktu itu, iya. sempat berdiri megang kepala, sakit rasanya mas. Iya. Habis itu saya tidur di sebelahnya lapangan itu, Iya. tidurlah saya di sana. Di saat saya tidur saya nggak sadar mas. Di sanalah mas, saya itu sampai dibawa sama ceritanya orang-orang sana itu, dibawa sampai dikasih air degan itu. Saya itu enggak sadarkan diri. Denyut nadi jantung itu sudah tidak ada mas. Iya. Itu akhirnya dibawa lah pakai bawa sepeda motor. Ini berdasarkan orang-orang yang di sana itu ngomong sama saya mas. Diselamatkan sama teman-teman saya main bola, sama warga sana itu kan. Iya. Dibawalah saya ke salah satu rumah sakit yang ada di Banyuwangi. Iya. Di sana dokter pun sudah mengatakan bahwasanya saya itu sudah seperti nggak ada nyawa. Tapi anehnya ya mas ya, di jantung ini nggak ada, tapi di denyut nadi ini ada. Iya. Jadi masih dokter itu masih ngomong katanya, oh masih ada harapan. Iya. Saya itu tidak sadarkan diri mas, itu 3 hari. Nah, dalam 3 hari pun itu saya kan nggak, ya namanya rasa nggak sadar. Iya. Orang tua saya itu bapak sama ibu itu sampai wes bingung Iya. namanya anak semata wayang lagi kayak gitu kan, bingungan. Terus keadaannya seperti itu, bingung lah bapak sama ibu waktu itu. Bapak itu sebenarnya sudah tahu kayak waktu kejadian yang kecil saya itu. Akhirnya tahu-tahu sosok makhluk yang saya kecil itu, Iya. nah, saya kok ngomong gini, dia itu masih ada mas, Iya. Iya. ada di sini, kadang merinding gini. Di saat saya di saat bapak itu melihat saya ketiga harinya itu mas, mungkin bapak itu sudah pasrah mas. Harapan bapak itu kalau memang anak saya ini dikasih nyawa ya sudah, biarkan hidup. Kalaupun tidak ya sudah, saya ikhlas. Karena waktu itu estimasi dokter itu adalah sebenarnya 2 kali 24 jam. Cuman bapak itu meminta kepada dokter
bentar bu gitu, memaksakan bentar gitu. Namanya orang tua. Nama orang tua ya mas ya kan, pasti berharap yang terbaik, buat betul itu mas. Iya. Lah di saat ketiga harinya malam pukul sekitar jam 12 lebih 3 menit bapak yang cerita itu ya. Sosok makhluk itu datang mas, nyari saya, mana Amin gitu. Kaget bapak itu mas di ruangan itu, tiba-tiba sosok itu datang mas. Nah dikasih tahu sama bapak, ini Amin, kondisinya ini 3 hari nggak sadar, nggak ada harapan, sudah wis, saya sudah pasrah gitu. Lah makhluk ini ya mungkin kasihan sama saya. Dulunya awal saya itu setiap jatuh wis luka-luka mas ya kan gitu. Terus ketika saya sudah berbicara waktu di sungai itu mas, itulah mas yang akhirnya yang menjadi sebuah mungkin keajaiban Allah sebenarnya ya mas ya, melalui perantaranya itu. Dia itu sepertinya kayak ngajak jasad saya. Oh ini Amin ada di sana, mainan di sana tadi sama saya. Terus kok hilang Amin itu? Saya tak carikan. Bapak itu nunggu sekitar 1,5 jam itu, bapak itu mas. Nunggu mas, nunggu Malik itu kembali lagi. Malik itu kembali lagi mas, bawa saya katanya mas. Amin sama saya. Habis ini Amin bangun, jangan dimarahin ya. Tuh. Dia sayang sama saya katanya mas. Selang 3 menit saya itu terbangun mas, terbangun saya masih ingat waktu itu saya kelas 5 SD mas. Saya masih ingat mas, loh pak saya kok di sini, kok tidur di sini saya pak, perasaan saya itu tidur di sebelahnya lapangan. Bapak dan ibu itu spontan nangis karena saya merasa apa-apa ya kan mas ya, bangun tidur itu mas. Nah akhirnya dari sana lah bapak itu mungkin mau cerita ke saya itu ya takut dikiranya itu ya takut ya apain percaya atau tidaknya kan gitu. Selang saya masuki SLTB itu mas, bapak cerita saya. Jadi cerita di saat saya waktu BAB di sungai ngobrol sama siapa, terus ketika saya main bola diselamatkan siapa, sampai ke rumah sakit tuh makhluk ini mas yang menyelamatkan saya. Terus saya tanya sama bapak, Pak, aku kan nggak tahu apa makhluk apa sih sebenarnya. Orangnya baik, dia laki-laki tua, dia sayang sama kamu Le. Kamu kenal di mana? Tanyanya gitu ke saya. Loh, saya kan bingung. Loh, saya sendiri nggak tahu Pak. Kok bapak tanya ke saya? Gitu. Ya sudah Pak. Kalau dia itu sayang sama saya nggak apa-apa Pak. Yang penting saya punya teman baik, punya saudara baik, punya kakek baik. Kalau itu memang tua saya bilang gitu. Setiap saya itu dibully waktu masih sekolah ataupun dipukul mas sama seseorang, itu enggak terasa mas. Itu mas. Yang saya herankan itu di sana mas. Saya dipukul sama kawan-kawan yang masih sekolah ya kan, itu enggak terasa sakit mas. Sampai bahkan saya itu dikeroyok satu kelas itu mas. Nggak terasa saya mas. Di kelas 2 SLTB itu mas. Akhirnya saya ngomong bapak, Pak kok saya dipukul kok gak kerasa ya Pak. Ini gak biasanya luka Pak sakit kan. Ya sudah, berarti ada yang nolong kamu gitu. Ya sudah Pak. Tapi aku pengen tahu Pak siapa dia Pak gitu. Siapa sih Pak di sini Pak? Tolong ceritakan sama saya. Suatu saat aja nanti aku ceritakan itu. Ya sudah Pak. Nah, selang sampai saya itu menginjak remaja, keinginan saya itu besar. Siapa sih orang ini? Bapak itu sempat ngomong ke saya. Orang itu memang tua, orang laki tua. Tapi dia itu orangnya baik. Dia pasti akan selalu di belakang kamu. Kadang di samping kamu. Ketika kamu itu entah itu senang, sedih, susah, dia pasti di sebelah kamu. Bahkan kamu mau disakiti pun, dia di sebelah kamu. Orangnya baik. Bahkan dia itu nyuruh kamu nggak boleh jahat. Kamu disuruh baik terus. Meskipun kamu itu disakiti. Nah, dari sana mas saya dapat omongan bapak,
Tapi bagi saya namanya anak muda, Pak, Mas. Nggih. Saya nggak terimanya, kalau saya disakiti ya saya balas, Pak. Ya, Kayak gitu. jiwa muda. Jiwa muda pasti ego, Iya, egois iya. kan pasti gitu. Saya ngomong seperti itu ke bapak, tapi Iya. bapak nggak boleh. Jangan tenang kayak gitu. Dia baik Ustaz. Iya. Yang penting kamu itu nggak boleh berbuat jahat sama orang. Akhirnya saya coba pengen tahu, Mas. Saya sempat tanya-tanya, Mas. Iya. Tanya ke orang-orang itu, Pak, sampean tahu nggak di samping saya siapa, di belakang saya siapa? Ada, Mas, di daerah mau kita ke lereng Gunung Ijen itu, di sana ada orang tua. Saya sempat tanya, laki-laki itu. Jadi saya konsultasi. Dia bilang sama apa yang diucapkan dengan bapak saya. Orangnya baik, orangnya laki tua. Iya. Sudah kamu itu, enggak, tenang aja. Dia sayang sama kamu. Iya. Saya itu masih nggak percaya, Mas. Iya. Keinginan tawan saya itu kurang puas gitu. Iya. Tak coba lagi saya itu, Mas. Selang berapa sampai saya lulus sekolah itu kan, SLTA itu, saya tanya lagi, Mas. Iya. Ke ini, Mas, ke daerah ini Banyuwangi di wilayah Rogo Jambi. Iya. Tanya saya di sana. Jawabannya sama. Sama. Tanya ke Aras Purwo saya, Mas. Di sana itu kirain ya namanya saya kan baru pertama ke Aras Purwo Iya. kan. Pengen tahu. Ya kita tanya-tanya ke teman. Iya. Coba tanya di Aras Purwo sana. Ada sebuah pemangku sana itu. Saya mencoba tanya juga. Bapak, saya pengen tahu siapa di belakang saya atau samping saya. Iya. Jawabannya sama, Mas. Sudah saya coba 3 kali. Akhirnya saya kembali ke rumah. Iya. Ke rumah ke bapak. Ngomong, Pak, ayo tak, Pak, siapa Pak orang ini, Pak. Kalau dia itu jahat, wis singkir no sudah, Pak. Iya. Hilangkan, saya nggak mau. Nanti kan dikirain saya itu punya apa itu, punya kayak jimat apa Iya, gitu iya, ya kan, iya. kayak kodam apa Iya, gitu. iya, Yes, seperti itu. namanya kita kan nggak pengen lah kita Iya. hidup yang penting nggak ada gangguan kan gitu kan. Iya. Masih penasaran, saya tanya ke ibu, Iya. Bu, ayo tak, Bu, bawa saya, Bu, kemana wes ya gitu. Iya. Akhirnya diajaklah saya, Bu, ke salah satu di daerah Situbondo sana itu. Di Situbondo itu saya nyampe di sana sama ibu. Iya. Orangnya itu ngasih tahu sama saya, kalau kamu pengen tahu wujudnya, kamu tidur nanti. Iya. Habis itu bikin nama di sana. Kasih apa namanya kamu, seenaknya kamu. Iya. Tak kasih nama Raden sama saya, Mas. Tak kasih nama Raden ya kan. Iya. Katanya orangnya tua baik gitu kan. Iya. Pakai koplo apa gitu, pakai belangkon ya Iya. gitu. Nah ini alat kejawaan. Tak namai Mas sama saya Raden. Tak taruh di bantal. Katanya kalau orang dulu itu kalau pengen tahu siapa yang dampingi kita itu pakai namanya, taruh di bantal, nanti kamu akan tahu wujudnya. Iya. Tuh, saya coba, Mas. Dan saya coba itu benar, Mas. Dia itu tua, baik, senyum dengan saya, Iya. ngomong sama saya. Kamu tuh anak baik. Meskipun kamu itu nakal dulunya, kamu tapi baik. Dan aku tahu kamu besok nanti besarnya, kamu akan baik sama seseorang. Kalau boleh saya mau ikut kamu. Saya ngomong, kalau kakek ngikut saya, terus saya mau ngasih apa? Iya. Saya nggak kerja. Ya kalau kakek ikut saya kan saya kasih makan kakek gitu. Waktu Iya. saya di dalam mimpinya itu, Mas. Oh, berarti di dalam mimpi. Iya, kan suruh tidur, Mas. Iya, iya. Suruh tidur, nama itu ditaruh di bantalnya, Iya. Mas. Jadi ketika saya tidur lelap, mimpinya itu baru, Mas. Iya. Buat berwujud kakek itu, Mas. Iya. Saya ngomong, kakek Raden ya gitu. Iya. Iya gitu. Kayak saya tanya, kakek dari mana? Kakek yang biasa main sama kamu. Iya. Ya kamu mainan di sungai itu, ada kakek di sana. Kakek selalu di sebelah kamu gitu ngomongnya. Iya. Oh iya kek. Tapi kakek gak jahat kan? Nah, gitu. Enggak, kakek gak jahat. Kamu anaknya baik. Meskipun kamu nakal, tapi kamu besok besarnya kamu baik sama orang. Iya. Lah, saya ngomong sama kakek. Kakek kalau ikut saya mau ngasih apa? Iya. Saya nggak kerja. Sebenarnya kan kalau kakek itu ngajak ikut saya harus ngasih makan kakek. Sedangkan saya nggak kerja kakek, saya gitu. Iya. Kakek ngomong, kakek sudah makan.
kakek sudah bisa cari makan. Loh kan saya bingung mas. Loh ini kok bisa cari makan sendiri gitu kan. Jadi saya tuh percaya nggak percaya di sana mas. Masa sih gaib ini bisa cari makan sendiri. Lawang kita yang kasar aja kita masih harus kerja ya kan. Kerja cari uang buat beli beras. Loh kakek ini sudah punya punya makanan katanya. Ketika saya terbangun baru di sana mas saya ngomong sama ibu, bu iya bu benar bu, gitu kakek itu bu. Lambat laun di dalam benak saya mas, ya sudah. Tapi saya nggak tahu wujudnya kalau ketika saya itu sadar mas, nggak tahu wujudnya. Kalau kakek memang ngikuti saya, ayo kek nggak apa-apa, bantu saya cari rezeki. Ya itu jangan dari ibu mas, katanya kalau yang ada yang dampingin kamu bantu cari kamu rezeki le, karena kamu kan sudah lulus sekolah, kamu kan sudah kerja. Waktu itu saya nyupir waktu itu mas. Jadi setiap saya itu mau berangkat kerja itu masih saya sebut kakek Raden, ayo ikut saya bantu saya kerja cari uang buat beli beras gitu. Nah seperjalanan mas, namanya sopir kadang sampai melewati alas baluran apa itu kan, saya itu di situ Bondo itu kan. Beberapa kali saya itu pasti ada kayak sekelibat bot gitu. Kelibutan. Ya namanya kita ya kaget kan gitu kan. Wah, ini bahaya juga. Aku punya kakek. Tak panggil mas kakek itu. Kek, bantu saya kerja, jangan ada yang ganggu. Tiba-tiba kayak seperti orang dipukul mas. Pak gitu. Waktu saya berhenti nyopir itu mas, di alas baluran, ketika itu waktu itu ban saya meletus. Terus saya coba kok ada gangguan gitu. Saya panggil kakek itu. Kek, saya kalau ada yang ganggu saya. Oh, mungkin dia menjawab, tapi saya nggak tahu ya. Tolong kakek, saya itu kerja cari uang gitu. Tahu-tahu di belakang saya itu kayak ada rasanya kayak orang dipukul, diceples kayak gitu kan. Dipukul kakinya dong. Pak itu. Saya kaget kan mas ya. Loh, masa ini kakek saya mukul ya. Jadi saya tuh punya apa ya? Aku punya istilahnya yang dampingi saya. Saya punya bisa tak cari apa itu minta bantuan kalau saya itu disakiti. Itu kan tadi pengalaman Bapak waktu kecil. Untuk saat ini apakah masih merasakan kehadiran beliau atau bagaimana? Kalau kehadirannya itu masih mas, masih sekarang. Bahkan saat ini itu kan saya itu kan jadi penjaganya kos-kosan saya. Ada salah satu kos-kosan di wilayah Banyuwangi Kota juga. Nah, menurut keterangan warga sana kos-kosan itu angker mas. Bahkan sampai penghuninya itu tidak ada mas waktu itu. Sampai pemilik kos-kosan itu memasrahkan sama saya, sudah mas Amin kalau ada yang kos kok silahkan masuk aja wis, sampean kelolaan gitu mas, sampean jagaan gitu. Timbang sampean nanti kecapean kan bisa istirahat di kos-kosan. Oh iya Pak makasih ya gitu. Ada sebuah pengalaman di kosan dan itu memang ngeri sangat ngeri. Jadi saya masuk ke sana itu ada sebuah pohon matoa. Matoa itu besar mas. Tapi saya melihat matoa itu mas, itu bukan seperti pohon, kayak seperti sosok besar, kayak hitam gitu. Ketika malam hari, kalau ke siang hari kayak kelihatan mas, warna coklat kan gitu ya, pohon biasa. Tapi kalau malam mas, itu bukan pohon mas. Jadi kayak sosok hitam gitu mas, berdiri tegak gitu. Saya diem mang gitu. Saya bilang, ya Allah, masa saya di tempat kayak gini. Terus saya coba masuk mas. Itu waktu pertama kali mau pintu masuk itu saya ketemu sama pohon matoa itu. Saya mencoba untuk masuk lagi ke dalam ke wilayah kamar. Di wilayah kamar itu waktu itu ada pisang gitu mas. Nah di pisang itu bukan apa mas, anak-anak kecil ya mas. Bahkan sampai sekarang pun merinding sih mas. Terasa anak kecil-kecil itu kayak jalan itu mas. Di pohon pisangnya itu di sebelah timur. Terus itu tak lihat sekelilingnya itu, wah ini lampunya kok banyak mati, makanya ini
auranya nggak enak. Saya melihat ke barat ada bangunan yang mana bangunan itu belum selesai tingkat mas. Jadi kos-kosan itu ada 8. Yang 4 kamar itu ada 1 kos-kosannya itu bangunannya belum selesai. Di sana ada sosok kayak cewek ini. Mungkin yang nggak tahu ya saya. Cuman di niat saya nggak akan mengganggu. Saya akan membersihkan tempat ini karena kumuh gitu. Saya mencoba bersihkan mas dengan sekuat tenaga saya. Saya nggak ingat waktu itu mas. Maksudnya nggak ingat ini. Saya punya pendamping tadi itu. Kakek tadi itu. Kakek itu kan ketika saya disakitin pasti dia itu bantu saya kan. Saya waktu itu nggak manggil dia. Nggak ada kepikiran lah. Saya mencoba untuk membersihkan. Terus lampu-lampu yang mati itu mas, saya perbarui mas lampunya. Bahkan sampai ada satu lampu. Padahal itu enggak basah ya mas. Biasanya kalau konslet itu kan ada air tadi. Air masuk ke listrik jadi konslet. Itu lampu baru tak pasang gitu mas. Langsung meletus mas. Loh, kok meletus? Lah, tak lihat sama saya. Tak coba pakai tes pen itu kan. Enggak apa-apa, mas. Tak coba lagi, meletus lagi mas. Sampai habis lampu 4 saya mas, meletusnya itu mas. Kenapa kok enggak mau ini ya? Kok dikasih penerangan gitu? Apa memang harus enggak mau dikasih penerangan tak gitu ya kan? Saya enggak mikir gitu wis. Coba tak bersihin lagi mas. Sampai dari kamar ke kamar itu sampai saya hidupin terus. Aura ketika saya sudah hidupin lampu memang auranya terlihat itu ketika lampu yang lampu teras itu semua hidup ya mas. Di atas teras itu wis gak kelihatan apa mas. Apa itu kalau bahasanya genteng ya mas. Genteng atapnya itu mas. Itu gak kelihatan atap mas. Hitam. Padahal atapnya itu ya genting warna merah kan gitu. Itu gak kelihatan warnanya mas. Hanya kelihatan hitam gitu. Wah ini bener kata warga sana. Saya tinggal di sini gimana ini? Memang ada saya suruh penempatin salah satu kamar. Saya pilihlah kamarnya itu. Dan saya masuk kamar itu tiba-tiba kayak seperti ada apa itu ini mas. Sosok orang duduk gitu mas. Di depan pintu itu. Depan pintu kamar. Jadi saya mau masuk kok saya kerasa kok ada orang di sini gitu ya. Saya takut ya kalau kelihatan kasar kan kayak kena takut kena tendang gitu loh mas ya. Saya bilang permisi, assalamualaikum, saya mau masuk kamar. Buka kamar itu kunci sudah terbuka 2 kali mas, ya. Buka kamar itu mas, itu nggak bisa kebuka mas. Padahal apa itu engselnya sudah terbuka. Tinggal dorong aja. Jadi kedorong gini, buka sedikit itu, ada yang dorong balik gitu. Mau saya tutup lagi, mau buka lagi, ada yang tutup lagi. Ini gimana? Ini saya kembali mas. Ini saya nggak boleh masuk kamar itu. Saya diem. Ini bagaimana ini? Kok saya suruh menghuni kos ya, tapi kosnya kayak gini. Mau gimana ya? Terus di sana lah saya teringat mas, saya punya kakek itu mas. Saya diem, kakek Raden, tolong bantu cucunya mau masuk di sini. Kalau ada yang nakal sama cucunya ini, tolong dibantu kek, biar cucunya ini enak di sini. Tak coba sama saya pintu mas, buka enak mas. Oh kakek saya ada, iya mas, kakek saya ada. Saya dengan kehadirannya itu sudah terasa mas. Kakek itu, oh kakek saya ada. Buka mas, saya yang bersihin apa itu langit-langit itu mas, bersihin satu kamar itu tak bersihin mas. Tak buat istirahat waktu itu mas. Ya malam mas datangnya mas. Sampai kamar mandi itu tak bersihin. Dari tiap kamar ke tiap kamar itu berbeda-beda. Aduh mas, wes sampai yang katanya matua itu besar itu. Itu waktu saya istirahat itu kayak saya itu terasa diinjak mas. Gak bisanya mas. Saya sampai kakek bantu gitu ya. Gitu mas. Kakek. Padahal baru tidur pertama kali itu mas saya mas. Kakek kayak gitu. Akhirnya kayak lega.
untung ada kakek ini. Kayak jangan kemana-mana kayak. Saya kan nggak ngomong sendiri ya mas, padahal nggak ada orang. Iya. Kayak jangan kemana kayak bantu saya cucunya kayak. Akhirnya sampai saya tidur pulas, mas. Jadi mungkin ya kayak kakek itu nemeni saya tidur istirahat itu, tidur pulas. Saya besoknya bangun saya bersihin. Tak lihat pisang itu mas. Jangankan malam ya mas, siang aja seram pisangnya, pohon pisangnya itu. Bahkan sampai gedungnya itu bangunannya itu ngeri mas. Ini gimana ini? Akhirnya saya telepon siang itu sama pihak yang punya kosan. Pak, sini Pak bantu betulin listriknya Pak. Soalnya di malam meletus lampunya Pak. Bola lampunya itu meletus 4 Pak. Akhirnya datang mas, dibetulin semua mas. Siang dibetulin hidup semua mas. Enak tenang saya mas. Jadi lambat laun sambil menunggu malam ya kan untuk istirahat itu kan. Saya hidupin jam sekitar jam 5:30 itu saya hidupin. Maghrib itu saya hidupin. Di pukul 9 saya sudah merasakan mas. Siapa saja sosok di sana banyak mas. Saya merasakan aura besar di sana, aura kecil, anak kecil, aura perempuan. Terus ada kayak segelipitan kayak cowok berkuda gitu. Ini tempatnya ini wah luar biasa angernya saya tuh. Bukannya saya ini mau istirahat naik malah ini kok tambah gini gitu. Terus saya nyoba melakukan sholat ya mas, namanya kita punya agama ya beribadah lah. Saya sholat waktu mas. Coba saya sholati, saya kasih haji apa itu Al-Quran yang saya baca itu mas, itu tiba-tiba jatuh mas. Al-Quran jatuh, saya angkat kembali mas. Saya baca terus, saya baca terus sampai saya keinginan harapan saya apa? Saya pengen tempat ini bersih dan nyaman dan ada penghuni di tiap-tiap kamar itu. Coba terus ngaji dan sholat saya di sana. Serangan dan serangan itu banyak mas. Saya tuh cuma apa? Aku punya kakek. Gitu. Iya, jadi agak tenang. Gitu, aku punya kakek. Tenang saya mas, saya ini mas. Enggak entah itu diserang atau apa. Yang penting saya punya kakek. Toh saya dulu sampai mati suri ditolong sama kakek saya gitu. Memang dari Allah semua mas. Tapi perantaranya kakek itu tadi. Akhirnya lambat laun saya mencoba untuk memberanikan diri mas. Pisang itu saya tebang. Saya baru tahu keanehan itu mas. Ketika pisang itu saya tebang, pertama tidak kena mas. Padahal saya itu pakai parang itu sudah tajam mas. Tak tebas sama saya tidak kena mas. Itu seperti kayak ngepel gitu. Loh, wah, kayak pegas gitu loh. Balik lagi mas. Ini gimana? Tak coba baca bismillahnya. Tebas sama saya mas. Bukan apa mas, darah yang keluar mas. Benar darah mas yang keluar itu. Apa ini? Akhirnya saya tebas terus. Saya tebas terus. Sampai darah itu keluar, tapi memang nggak banyak mas. Darah itu keluar kayak sebuah aliran kecil gitu mas. Sedikit gitu, tapi darah mas asli. Bau anyirnya itu kerasa. Apa saya ini habis membunuh orang gitu ya? Apa ada orangnya gini ya? Apa ada sosoknya gitu? Alah, pilih saya enggak. Yang penting saya itu niat saya membersihkan. Bukan saya itu niat jahat, membersihkan. Kalau kamu mau nyerang saya punya kakek ya gitu. Bukan saya punya kakek mas itu. Bersihkan mas, tak tebang sama saya. Tebangin satu persatu itu pohon yang di dekatnya apa itu pisang yang sebelah timur itu mas. Saya tebangin sampai ke situ mas. Nah, saya sempat tanya waktu itu saya di saat nebang itu kan ada sama Pak Kosnya aja. Iya kan betul itu. Saya tanya di Pak Kos, Pak. Saya bilang Pak, itu lihat ada darah Pak. Gitu. Oh iya mas, diamin. Nah, ini kok bisa ada darah gini? Dulu itu ada salah satu cewek penghuni kosan itu, dia itu hamil di luar nikah. Setelah kehamilan besar, tahu-tahu entah melahirkannya di mana, nggak tahu mas Yamin. Terus saya tanyakan anaknya, nggak ada. Nah, yang saya takutkan mas Amin,
Takutnya anaknya dipendam, dikubur di sana. Oh, iya, iya. Maksudnya janin itu mas, digugurkan waktu itu mas. Iya. Sekitar Iya. katanya 4 bulanan gitu mas. Iya. Tapi sudah wujud kecil, darah kayak seperti gumpalan darah itu. Iya. Informasinya tanya di tetangga kos-kosnya itu, sebelah-sebelahnya kamar itu, janinnya dibuang di sana. Terus anak itu kabur. Iya. Nah, dicari sama Pak Kos itu nggak ada janin itu. Tuh, tumbuhlah katanya pisang itu loh. Pisang itu, pisang apa itu? Pisang yang kecil itu mas, ada yang namanya Pisang Berlin. atau Berlin, pisang nah ya Berlin? pisang Berlin itu. Iya. Itu sampai berumur 10 tahun ya mas, pisang itu mas. Katanya mas. Biasanya kan cepat sekali Iya. berbuah, habis itu tumbuh lagi. Tumbuh lagi biasanya kan itu. Itu enggak mas, 10 tahun itu mas, Iya. pisang itu mas. Iya. Dan enggak berbuah, pisang itu mas. Iya. Anehnya itu, kalau di sebelahnya, pisang Berlin sebelahnya itu tumbuh, ada buahnya. Ada buahnya. Yang satu ini tumbuh, tingginya sama, enggak berbuah selama 10 tahun. Iya. Nah itu yang saya tebang sama dia. Yang kelihatan darah Ada itu. darahnya itu. Ya itu. Wah, Iya. namanya saya ketakutan itu ada, tapi semangat itu ada ya. Iya. Kayak kakek tadi. Ada kakek. Iya. Tak bersihin mas. Habis itu ada pohon jambu juga di sana itu tak bersihin juga. Lah, seringnya waktu mas, mungkin saya itu diserang mas. Mungkin ini nih yang rusak tempat saya, Iya. gitu ya. Diserang saya mas. Iya. Sampai saya itu sakit mas. Terus bahkan pernah wujudnya itu di dalam mimpi saya mas. Maksud saya wujudnya itu ngeri mas. Ngeri. Jadi separuh wajah itu nggak ada mas, cewek mas. Pertama saya lihat, sebenarnya saya nggak kuat mas. Iya. Apa itu cerita itu ya? Iya. Saya lihat itu waktu di mimpi saya itu orang itu berdiri, nengok tapi nyamping gini mas. Ketika dia itu langsung putar balikkan badan itu, cepat hilang mas. Di sana saya takut mas. Iya. Bahkan sampai saya itu terbangun, saking takutnya saya itu mas. Dan saya nggak pengen melihat itu lagi. Makanya kan saya itu kan cukup apa itu aura-aura itu aja, Iya. jangan sampai kayak gitu ya. Iya, iya. Ya kita mohon lah Iya, iya. sama Allah itu jangan sampai kelihatan, karena memang alam kasar dan alam halus itu kan ada sebuah pintu sendiri Iya. untuk kita bisa, untuk melihat itu. Iya. Karena nggak sulit juga untuk menerobos pintu itu mas. Iya. Jadi memang saya di batin saya suka pingin aja wis gitu aja wis. Yang penting saya punya kakek kan gitu ya mas ya. Ada kakek. Itu, Mas. Iya. Gak cuman cewek tok mas waktu mimpi saya itu mas. Di awal sebelumnya cewek itu ya anak kecil-kecil itu mas. Iya. Saya itu dipukuli mas, kaki saya itu dipukuli gitu mas. Iya. Loh, apa ini akhirnya tak gini sama saya mas. Terus datang lagi mas. Yang katanya saya kata cowok berkuda itu. Iya. Itu mas, itu bawa tombak mas, mau nyerang saya, mau dibunuh saya mas. Kok mau dibunuh saya? Saya bingung, kakek saya waktu mimpi saya, kakek kayak gitu. Kakek bantu saya mau dibunuh kan. Datang nih kakek ini. Iya. Jadi kakek saya kayak kelihatan, saya melihat nonton film perang gitu loh mas. Iya, iya. Perang waktu kerajaan itu, perang kayak saya itu mas. Kakek saya bawa tongkat mas, dia pakai tombak itu. Perang saya melihat sendiri tuh. Akhirnya dia kalah mas, kabur dia mas. Dia datanglah itu yang besar pengunjung, besar kayak apa kalau bahasanya itu genderuwo gitu. Ya, Hitam gitu. hitam. Iya. Datang. Saya punya jagoan ya, Iya. kakek saya punya kakek ya. Iya. Kayak itu apa kayak ya gitu. Apa itu kayak besar gitu kayak. Kakek itu jangan Sudah cucu, tenang. gitu. Kakek itu kayak semet apa ya mas? Kayak mengeluarkan aura besar itu mas. Diserang itu namanya yang besar itu mas. Iya. Itu kayak seperti terbakar, besar, api besar itu mas. Kayak terbakar, dia ngomong ampun sampai gitu. Saya itu sampai kakek ini siapa sih gitu loh. Iya. Kok hebat sekali kakek itu ya kan. Iya, iya. Nah itu di sana itu mas. Nanti kakek ini penyelamat saya. Iya. Gitu. Makanya saya ngomong kakek makasih ya kakek nggak boleh jauh-jauh sama saya. Iya. Kakek kalau kakek sayang sama saya, dampingi saya terus gitu. Iya. Terakhir itu cewek itu nggak nyerang saya mas tadi. Cuman dia melihatnya gini mas, nyampe gini. Kenapa sih cewek itu kok banyak lumuran darah?
mbak saya gitu. Diam lagi. Habis itu mas, dia berbalikan pada diri mas. Iya. Saya nggak kuat itu mas. Terbangun saya mas itu mas. Mau nggak terbangun gimana? Lihat mukanya itu separuh mas. Iya. Darah semua itu. Terbangun saya mas. Terbangun ya itu sudah selesai. Saya itu nggak mau. Saya sempat ngomong sih sama nelpon sama punya kos. Pak saya sudah nggak mau pak. Saya nggak mau ngomong penghuni kos ini pak. Mas Emen tolong bantu kayak gitu mas. Tolong bantu jaga kos itu. Pak, pak ampun saya pak. Akhirnya saya nelpon kan, dibujuk sudah Mas Amin, tetaplah saya jaga kos itu aja. Ya namanya orang baik mas. Ya kata bapak itu yang penting saya harus baik sama orang kan gitu. Ya sudah saya terima situ pak. Terus saya sempat diem, kayak bantu saya, kayak hilangkan ini, kayak saya nggak mau dirusuhin, nggak mau diganggu, gitu. Tapi ngomong sendiri saya itu, mas. Nah akhirnya lambat laun pelan, yang semuanya itu hilang, mas. Cuma tinggal si cewek itu. Cewek itu sampai sekarang, mas. Dan dia nggak berani ganggu dia. Dan tetap berpenghuni. Bahkan penghuni kos di sana itu pasti kayak diganggu. Kan di kamar mandi itu kan pintunya pakai semacam plastik gitu kan, bukan pakai kayu. Itu kadang suaranya seperti ini mas. Gitu mas. Malam. Ingat saya itu mas. Kayak gitu. Bahkan penghuninya sendiri ngomong sama saya, mas, kayak ada cewek ya mas di sana mas. Sudah yang penting nggak ganggu. Kayak gitu. Ya soalnya kalau saya ngomong nakut-nakutin mas kasihan. Dia nggak ngekos gitu mas. Lawan sampai sudah ada sampai penghuninya satu, tambah satu lagi mas. Sampai sekarang itu full mas. Iya full mas. Jadi dengan ya bantuan kakek itu tadi bantu saya sampai saya itu nempati di kos-kosan sana, jadi penghuni kos sana, bahkan penjaganya kos sana itu sampai hilang mas. Yang katanya gangguan itu hilang. Kalau gangguan hilang. Cuman yang tinggal yang si cewek itu. Tuh sampai sekarang si cewek itu masih ada mas. Cuman baik. Nggak mau ngomong nggak apa. Dia memang nggak mau ganggu. Itu mas. Jadi pengalaman itu mas sampai sekarang jadi pendamping khodam saya itu ya kakek itu mas. Bahkan sampai di pengalaman di kos-kosan sampai sekarang ini mas. Itu jadi penghuninya tinggal satu cewek itu. Kalau orang yang nggak tahu takut mas. Pasti saya pun takut kayak gitu. Tapi mas dia baik, nggak berani ganggu itu. Masih mau main? Monggo. Kayaknya nggak kuat saya kalau ke sana. Terima kasih atas semua cerita-ceritanya. Saya merinding asli. Sama dari tadi saya merinding. Kalau bisa ada pelajaran juga untuk saya, alhamdulillah. Ada pesan-pesan untuk teman-teman semua? Jadi gini, pesan-pesan buat teman-teman yang Banyuwangi. Jadi sebuah ketakutan itu kembali kepada diri kita sendiri. Yakinlah bahwasanya alam gaib dengan alam kasar itu dibentengi oleh sebuah pintu. Jangan pernah mudah takut, tapi percayailah. Maksudnya itu yakinilah bahwasanya alam gaib itu ada. Tapi jangan kamu terus menganggap sebuah ketakutan. Jangan, karena kita sendiri nggak bisa masuk ke pintu. Tetap berbuat baik meskipun sama siapapun, entah itu makhluk kasar maupun makhluk gaib. Ya itu, jadi pesan saya berbuatlah baik meskipun berbuah belum baik, tapi tetap berbuat baik gitu. Pesan saya seperti itu. Untuk teman-teman, sampai jumpa lagi ya di konten-konten berikutnya. Dan saya mau undur diri, mau pamit dulu sama Bapak. Dan terima kasih.